Aku menginap di sini malam ini juga boleh. Tidak boleh. Bai Siu dan Kede berkata bersamaan. Alice terlonjak kaget. Kede, kamu kenapa? Kede dengan hati-hati membujuk, sayang, kamu tidak boleh menginap di sini. Kamu kan sedang hamil, Bai Siu tidak bisa merawatmu. Alice berpikir ada benarnya. Setelah istirahat sebentar, dia menemani Lingxi belajar bicara dan bermain sampai hari gelap. Mereka baru pulang setelah makan malam. Lingxi yang sudah kenyang dan lelah tidak punya tenaga lagi. Ah, aku mau tidur. Sampai jumpa besok. Bai Siu meletakkan Lingxi di ranjang kecilnya yang lembut, mencium keningnya. Selamat malam, putri duyung kecilku. Keesokan harinya, Bai Siu belum selesai sarapan ketika Alice dan Kede datang. Tanpa sungkan mereka meminta robot menyiapkan porsi untuk mereka juga. Bai Siu agak terkejut. Kalian datang belum sarapan. Alice meminum susunya dan berkata, iya, takut tidak keburu. Kede menyiapkan sarapan. Alice lalu berkata pada Bai Siu, waktunya hampir tiba, kamu berangkatlah. Si kecil serahkan pada kami. Bai Siu masih agak khawatir, tapi dia harus bekerja. Dia mengangguk berat. Aku berangkat. Kalau ada apa-apa langsung hubungi. Kede melambaikan tangan tanpa menoleh. Tahu, kami bukan anak kecil. Bai Siu melirik ke arah kamar tidur sekali lagi sebelum berangkat kerja. Dengan pikiran yang tidak fokus, dia tiba di aula terbesar federasi. Begitu masuk, dia menerima salam dari semua orang. Beberapa bawahan yang berani langsung bertanya. Tuan Bai Siu, kudengar Anda sudah memiliki tunangan putri duyung di bawah umur. Bai Siu memberikan jawaban tegas. Ini bukan hal yang memalukan. Melihat pihak yang bersangkutan mengangguk, gosip yang tadinya hanya kabar angin menjadi fakta yang mengejutkan. Pikiran orang-orang menjadi campur aduk, tapi di permukaan mereka tetap memberikan selamat. Selamat Tuan Bai Siu, orang yang Tuan pilih pasti yang terbaik. Saat Tuan menikah nanti, harus undang kami ya. Bai Siu hanya mengangguk datar lalu masuk ke kantornya. Begitu dia pergi, orang-orang langsung berbisik. Kalian tahu putri dari keluarga mana yang begitu beruntung? Tanya seseorang. Orang lain menggeleng dan berkata misterius, aku dengar, sama sekali bukan putri keluarga bangsawan. Apa manusia biasa yang diubah jadi putri duyung? Bukan, putri duyung asli. Hanya saja identitasnya tidak pernah terdaftar. Itu berarti, jangan-jangan beli dari tempat itu. Set, jangan sembarangan bicara, itu melanggar hukum. Mana mungkin Tuan Bai Siu melanggar hukum? Lagi pula jangan gosip di sini, Tuan Bai Siu punya kekuatan mental tinggi, dia bisa dengar. Bai Siu yang mendengar semua percakapan itu dengan jelas di dalam kantornya tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetap fokus pada pekerjaannya. Di lantai bawah, orang-orang saling bertukar informasi terbaru tentang tokoh besar itu lalu membubarkan diri. Seorang pria berkacamata tiba-tiba melihat asisten wanita Bai Siu di antara kerumunan. Wajahnya langsung pucat. Asisten wanita ini adalah tangan kanan Bai Siu. Jangan-jangan dia akan melapor. Biasanya asisten wanita yang jarang tersenyum ini akan memberi pelajaran menyakitkan pada siapapun yang menjelekkan tuannya. Tapi hari ini dia tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Orang-orang menduga mungkin dia tidak mendengarnya. Daisy, si asisten wanita, sedang menaiki tangga dengan hati yang bergejolak. Dia mengira Tuan Bai Siu tidak akan menyukai makhluk yang tidak berguna selain untuk melahirkan anak itu. Dia mengira Tuan mengagumi wanita elit seperti dirinya. Tapi kenapa hari ini beritanya seperti itu? Tok, tok, tok. Masuk, suara pria yang rendah terdengar. Daisy masuk, menatap wajah pria yang tak terjangkau itu, dan membungkuk dalam-dalam. Selamat pagi, Tuan Bai Siu. Bai Siu tahu itu Daisy. Dia mendongak sekilas dan berkata, bukankah sudah kubilang tidak perlu terlalu formal? Daisy tersenyum. Baik,
Tuan, sebenarnya dia selalu bersikeras melakukannya karena dia suka mendengar Bai Xiu berbicara akrab padanya. Seperti biasa, Daisy bertanya dengan hati-hati, saya dengar dari orang-orang di bawah, Tuan Bai Xiu sudah punya tunangan Putri Duyung. Bai Xiu mengangguk dan menjawab, benar, tapi dia masih kecil. Saat membicarakan Putri Duyung kecilnya, sudut mulutnya tanpa sadar sedikit terangkat. Perubahan kecil ini tidak luput dari mata Daisy. Dia menekan rasa cemburu di hatinya dan mengucapkan selamat dengan tulus di wajahnya. Selamat, Tuan Bai Xiu. Bolehkah saya pergi ke rumah Anda untuk melihat Putri Duyung kecil itu? Dia memasang ekspresi sedikit nakal. Bai Xiu berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Nanti pulang kerja kamu ikut aku pulang. Daisy sangat gembira. Baik, bos, saya permisi dulu. Waktu makan siang tiba, Lingxi akhirnya duduk di meja makan. Di depan orang lain tersaji makan siang mewah, ada ikan, daging, dan sayur. Di depannya hanya ada sebotol susu yang sepi. Dia sudah menghabiskan satu botol dan tidak mau minum lagi. Dia ingin makan ikan. Dia menelan ludah, berkata dengan menyedihkan. Kakak Alice, biarkan aku mencicipinya ya. Alice merasa serba salah. Tapi si kecil, kamu tidak punya gigi, apa bisa mengunyah? Lingxi memasang wajah memelas. Kede memalingkan wajah, tidak tega melihat si kecil yang kasihan itu. Demi makanan, Lingxi memutar otaknya dan mulai menganalisis dengan cermat untuk Alice. Alice, pikirkanlah, kita Putri Duyung seharusnya hidup di air. Di air hanya ada ikan. Kami Putri Duyung kecil yang baru lahir walaupun tidak punya gigi, pasti bisa makan ikan, kalau tidak bagaimana bisa bertahan hidup. Alice berpikir, sepertinya masuk akal. Sebagai Putri Duyung berdarah murni, fisik mereka lebih kuat dari Putri Duyung lain. Dia meminta Kede khusus memilihkan daging bagian perut ikan, membuang durinya, dan menyiapkan sepiring penuh daging ikan untuk Lingxi. Lingxi menelan air liurnya yang berlebihan, bahkan meminta sendok. Tangan kecilnya memegang sendok dan menyuapkannya ke mulut dengan rapi. Kede dan Alice menatapnya lekat-lekat, siap mencungkil keluar jika dia tersedak. Begitu daging ikan masuk ke mulut, Lingxi merasa hidupnya sia-sia selama ini. Kenapa dulu dia tidak merasa daging ikan seenak ini? Lembut, licin, hanya perlu dikunyah sedikit dengan gusi lalu ditelan. Suapan ini seperti membuka nafsu makannya. Dia terus menyuap sambil mengajak yang lain. Alice, kalian juga cepat makan. Ikannya enak sekali, aku bisa memakannya. Alice mengamati Lingxi dengan teliti. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, baru dia dan Kede lanjut makan. Suasana meja makan menjadi harmonis. Di tengah makan siang, Kede tiba-tiba berhenti. Ternyata ada panggilan video dari Bai Xiu. Dia memeriksa Lingxi dengan teliti, memastikan tidak ada yang salah, baru mengangkatnya. Ganti kameranya, aku tidak ingin melihatmu. Alice tertawa terbahak-bahak. Kede memutar bola matanya pada Bai Xiu lewat layar, lalu mengalihkan kamera ke belakang. Piring di depan Lingxi sudah hampir kosong, hanya tersisa sedikit remah ikan di pinggir piring. Dia sedang berusaha menyendoknya lalu memakannya. Tepat saat itu Bai Xiu melihatnya. Bai Xiu mengerutkan kening. Kalian kasih dia makan apa? Kede segera menjelaskan, ini daging ikan tanpa duri. Si kecil bilang ingin makan, jadi kami berikan. Kening Bai Xiu makin berkerut. Apa dia bisa mencernanya? Ada masalah tidak? Kede juga tidak terlalu yakin. Sejauh ini tidak ada masalah. Tapi Bai Xiu, jangan terlalu khawatir. Si kecil kan Putri Duyung, dia pasti bisa mencerna daging ikan. Bai Xiu baru mengangguk. Dia melihat di layar, tangan kecil Putri Duyung memegang sendok yang tidak sepadan dengan ukurannya, dengan sangat stabil menyuap ke mulut. Benar-benar imut. Dia menyesal tidak ada di sana. Dia berpikir, kalau makan ikan tidak masalah,
nanti dia sendiri yang akan memisahkan durinya untuk Lingxi. Hari ini aku akan pulang lebih awal. Sore nanti ingat suruh si kecil tidur siang. Setelah itu dia menutup telepon. Selama mereka mengobrol, Lingxi tidak hanya menghabiskan ikan, tapi juga menghabiskan sisa susunya. Dia kekenyangan sampai bersendawa. Dia tidak tahu kalau Bai Xiu baru saja melihatnya lewat layar, mengira itu teman kede. Melihat Lingxi kenyang, Alice baru sadar. Sebenarnya tanpa pesan Bai Xiu pun, putri duyung kecil harus tidur siang karena sudah main seharian dan lelah. Dia meletakkan Lingxi di ranjang kecil. Melihat ekor Lingxi yang warnanya kuning kusam jelek, dia mencibir jijik dan mengeluh pada kede. Ekor si kecil yang begitu indah dibuat jadi jelek begini oleh Bai Xiu. Jelek sekali. Kede justru mengerti. Sayang, Bai Xiu melakukan ini untuk melindungi si kecil. Ramuan ini hanya bertahan 3 hari lalu luntur sendiri. Kamu juga sudah menemani si kecil main seharian, biar aku bantu kamu istirahat. Alice menguap lelah. Kalau begitu aku tidur sebentar. Kamu jaga dia. Sore hari berlalu dengan cepat. Alice dibangunkan oleh kedatangan Bai Xiu. Ternyata dia tidak pulang sendiri, tapi bersama Daisy. Daisy, kenapa kamu datang? Daisy tersenyum tipis. Halo Nyonya Alice. Saya ikut Tuan Bai Xiu untuk menjenguk tunangan Tuan. Alice mengangguk. Lingxi belum bangun. Tapi kamu datang di waktu yang tepat, si kecil sangat menggemaskan. Bai Xiu melepas jas luarnya, mencuci tangan, dan langsung menuju kamar tidur. Seolah ada kontak batin, begitu Bai Xiu membuka pintu, Lingxi bangun. Begitu membuka mata dan melihat wajah tampan Bai Xiu, hatinya berbunga-bunga. Ah, kakak Bai Xiu sudah pulang kerja. Bai Xiu menggendong Lingxi, menggesekkan pipinya ke pipi lembut putri duyung itu. Si kecil, aku pulang. Kangen aku tidak? Lingxi memeluk leher Bai Xiu dan menggesekkan wajahnya juga untuk menunjukkan kedekatan. Bai Xiu, apa si kecil sudah bangun? Mendengar teriakan Alice, Bai Xiu baru membawa putri duyung kecil keluar. Si kecil, tidurnya nyenyak. Lingxi memberikan senyum manis pada Alice. Tidurku nyenyak, terima kasih. Lingxi melihat ada orang tambahan di ruang tamu. Seorang wanita dengan pakaian kerja, rambut merah marun, tatapan dingin tapi tidak menusuk. Wah, ini yang disebut si cantik sedingin es ya. Dia diam-diam bertanya pada Alice. Kakak cantik ini siapa? Alice menjawab, ini Daisy, asisten wanita Bai Xiu di tempat kerja. Hari ini dia datang menjengukmu. Lingxi agak malu. Apa bagusnya dia sampai dilihat? Tunangan Tuan Bai Xiu benar-benar manis, puji Daisy dengan tulus. Bai Xiu mengangguk tenang. Meski wajahnya datar, dalam hati dia memuji Daisy punya selera bagus. Kede melihat Bai Xiu sudah pulang, dan besok mereka akan datang lagi, jadi hari ini tidak berlama-lama. Bai Xiu, aku dan Alice pulang dulu. Kami akan datang lagi besok. Bai Xiu mengangguk. Merepotkan kalian. Kede melambaikan tangan pada Lingxi. Lingxi juga melambaikan tangan kecilnya. Alice, dadah. Kede, dadah. Tentu saja Kede tidak mendengarnya. Kede mengangguk sopan pada Daisy lalu pergi bersama Alice. Setelah mereka pergi, Lingxi merasakan udara agak canggung karena Bai Xiu tidak menyapa tamunya. Asisten wanita bernama Daisy itu masih berdiri di tempatnya. Naluri wanitanya memberitahu bahwa Daisy ini pasti menyukai Bai Xiu. Dalam beberapa menit obrolan saja, ekor matanya setidaknya sudah mencuri pandang ke Bai Xiu berkali-kali. Tapi kakak Bai Xiu sepertinya tidak menyukainya, bahkan tampak tidak menyadari perasaan wanita itu sama sekali. Lingxi menggelengkan kepala kecilnya tanpa daya. Dunia orang dewasa terlalu rumit. Dia hanya perlu jadi bayi yang baik. Akhirnya Daisy memecah keheningan. Tuan Bai Xiu, bolehkah saya menggendong Nona Lingxi?
Bai Xiu menyentuh perut putri duyung kecil itu. Perutnya sudah agak kempes. Dia berkata pada Daisy, ikut aku. Daisy mengikuti Bai Xiu ke kamar mandi. Bak mandi sudah penuh air. Bai Xiu dengan lembut memasukkan putri duyung kecil ke dalam air, lalu berdiri dan berkata pada Daisy, kamu bisa tunggu di sini sebentar, aku akan menyeduh susu. Begitu Bai Xiu pergi, Daisy berjongkok di depan bak mandi, bertatapan dengan mata penasaran putri duyung kecil. Kamu bisa mengerti ucapanku. Putri duyung kecil masih menatap dengan bingung. Sepertinya belum bisa bicara. Senyum Daisy makin lebar. Dia mengulurkan kedua tangannya. Boleh aku gendong? Ling Si mengerti. Tapi melihat semua orang dewasa ingin menggendongnya, ya sudahlah, dia kan bayi, tidak apa-apa. Dia berenang menuju tangan Daisy. Dia diangkat dengan gerakan yang tidak terlalu lembut oleh Daisy. Daisy mengelus rambut lembut Ling Si, menatap ekor putri duyung yang warnanya tidak cantik itu dengan tatapan tajam. Ini hanya putri duyung tingkat 3. Kenapa bisa menikmati kasih sayang Tuan Bai Xiu? Gumamnya, tapi mulutnya berkata lembut, kamu benar-benar makhluk kecil yang beruntung bisa bertemu Tuan Bai Xiu. Saat menyebut Bai Xiu, tangannya diam-diam meraba ekor putri duyung kecil itu. Dia mengelus sisiknya seolah-olah lembut. Ling Si bingung. Padahal tahu dia tidak mengerti, kenapa wanita ini bicara terus. Dan suaranya jelas lembut, tapi kenapa punggung Ling Si terasa dingin. Mendengar celotehan di atas kepalanya, Ling Si menggeliat gelisah. Entah tersenggol apa, tiba-tiba rasa sakit yang tajam menyerang ekornya. Saking sakitnya, Ling Si secara refleks mengibaskan ekornya, melepaskan diri, dan jatuh kembali ke dalam bak mandi. Biur. Cipratan air yang besar tercipta. Ling Si jatuh cukup keras ke dasar bak mandi, sakitnya membuatnya ingin menangis. Cipratan air itu membasahi wajah dan pakaian Daisy. Daisy memekik kaget, buru-buru jongkok di depan bak mandi dan bertanya cemas, Ling Si. Nona Ling Si, Anda tidak apa-apa. Kenapa tiba-tiba melompat turun? Tepat saat itu Bai Xiu masuk membawa botol susu. Melihat Daisy yang basah kuyup dan sedang meminta maaf, dia mengerutkan kening. Kenapa? Apa yang terjadi? Daisy berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah, meminta maaf pada Bai Xiu. Maafkan saya, Tuan Bai Xiu. Saya sangat menyukai Nona Ling Si jadi saya lancang menggendongnya. Awalnya dia diam saja dan mau digendong, tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba dia memberontak dan melompat ke air. Bai Xiu melihat ekspresi sedih Ling Si, lalu melihat Daisy yang basah kuyup dan meminta maaf. Jadi apa yang terjadi selama dia pergi? Ling Si berenang dengan sedih. Ah! Ekorku sakit sekali. Coba lihat apa sisiknya mau copot. Dia mendongak menatap Daisy yang berantakan. Hatinya bingung, apa yang barusan terjadi? Apa sisiknya tersangkut di baju wanita itu? Melihat putri duyung kecilnya seperti itu, Bai Xiu sangat tidak tega. Mana sempat dia memikirkan orang lain. Dia berkata dengan sedikit rasa bersalah pada Daisy, maaf. Mungkin si kecil terlalu nakal. Kamu pulanglah dulu, besok aku beri libur 1 hari. Daisy masih ingin bicara, tapi dia tahu sifat Bai Xiu. Dia hanya tersenyum dan berkata, mungkin cara saya menggendong Nona Ling Si tidak nyaman. Tidak perlu libur, saya pulang ganti baju saja. Bai Xiu mengangguk datar. Baiklah, sampai jumpa besok. Daisy masih agak enggan. Kalau begitu saya pulang dulu, Tuan Bai Xiu. Tatapan terakhirnya mengandung perasaan mendalam, sayangnya dia memberikannya pada orang buta, Bai Xiu sama sekali tidak melihatnya. Ling Si sedang berusaha mengangkat bagian ekor yang sakit untuk diperlihatkan pada Bai Xiu. Bai Xiu memeriksanya dengan teliti tapi tidak melihat masalah apapun. Tiba-tiba dia tersadar, jangan-jangan karena warna ekornya terlalu jelek jadi dia ngambek. Dia tersenyum geli, mengusap kepala dan ekor Ling Si, lalu memberikan botol susu.
Lingxi meminumnya dengan perasaan tertekan. Kendala bahasa ini benar-benar menyiksa. Dia harus cepat belajar, setidaknya bisa mengerti ucapan orang lain dulu. Malam harinya, belum waktunya tidur, Lingxi berguling-guling di kasur besar Bai Xiu. Sesekali dia menyentuh ekornya, masih sakit sekali. Bai Xiu juga sudah memeriksanya, tidak ada masalah, tapi rasanya sakit. Dia berusaha mengingat situasinya. Tidak terasa seperti tergores, tapi seperti ada jarum yang ditusukkan ke dalam. Semakin dipikirkan, semakin dia merasa ada jarum di ekornya. Bai Xiu duduk di tempat tidur, melihat putri duyung kecil yang tadinya asyik bermain tiba-tiba merengek dan terlihat sangat menderita. Kening Bai Xiu berkerut dalam. Dia segera menggendong Lingxi dan pergi mencari Alice. Alice sudah mau tidur saat Bai Xiu datang menggendong putri duyung kecil dengan ekspresi serius. Alice ikut tegang. "Kenapa, si kecil kenapa?" Bai Xiu berkata dengan wajah serius, "Aku tidak tahu. Dia terlihat sangat kesakitan. Coba tanya dia apa ikan tadi tidak bisa dicerna." Hati Alice mencelos. Dia buru-buru bertanya, "Si kecil, kamu kenapa?" Lingxi berkata dengan lemah, "Kakak Alice, ekorku sakit sekali, seperti ditusuk jarum." Alice terkejut. Ekor putri duyung sangat berharga, bagaimana bisa begitu? Kapan mulai sakit? Lingxi menceritakan kejadian di kamar mandi pada Alice. Setelah mendengarnya, wajah Alice menjadi serius. Dia agak curiga pada Daisy. Tapi tidak mungkin, kan? Ini di rumah Bai Xiu, di bawah hidungnya, berani berbuat jahat. Lagi pula Daisy sama setianya dengan Laisi pada Bai Xiu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Sudahlah, kebenaran kesampingkan dulu, tubuh si kecil yang paling penting. Alice berkata tegas pada Bai Xiu, "Panggil Laisi ke sini untuk memeriksa putri duyung kecil." Si kecil bilang ekornya sakit. Bai Xiu tidak menunda sedetik pun, langsung mengirim pesan pada Laisi. Setelah itu dia menatap Lingxi dengan cemas. "Kenapa bisa begini? Siang tadi masih baik-baik saja." Alice berkata ragu-ragu, mungkinkah Daisy melakukan sesuatu? Memang setelah Daisy datang, si kecil jadi begini. Tapi selama belasan tahun kenal, masa Daisy sebodoh itu? Bai Xiu berkata tenang, "Aku akan periksa CCTV nanti. Tunggu Laisi datang dulu." Dalam belasan menit, Laisi datang terburu-buru. Tanpa basa-basi dia mengeluarkan alat medis dan memindai Lingxi. Lampu indikator data terus berwarna hijau, yang artinya tubuh tidak ada masalah sama sekali. Tapi melihat ekspresi menderita putri duyung kecil itu, tidak tampak seperti pura-pura. Jadi di mana masalahnya? Bagaimana? Tubuh putri duyung kecil bagaimana? Tanya Alice tidak sabar. Laisi mengerutkan kening dan menggeleng. Data menunjukkan tubuhnya sehat, tidak ada kelainan. Alice ternganga. Bagaimana mungkin tidak ada kelainan? Si kecil terlihat sangat kesakitan. Bai Xiu bertanya dingin, yakin sudah periksa dengan teliti. Laisi memeriksa ulang dengan teliti sekali lagi. Hasilnya tetap sama, tubuhnya sangat sehat. Setelah menanyai Alice dengan cermat, Laisi mendengarkan lalu terdiam. Setelah beberapa saat, Laisi baru membuka mulut dan berkata, "Lingxi adalah duyung tingkat tinggi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Apakah mungkin ini karena hubungan garis keturunannya yang berbeda dari duyung lainnya?" Semua orang terdiam. Lingxi masih duduk di dalam alat itu, menahan rasa sakit di ekornya dengan paksa. Melihat mereka semua terdiam, hatinya mau tidak mau merasa sedih. Apakah dirinya sudah tidak bisa diselamatkan? Dia menepuk penutup transparan itu dengan kuat untuk menarik perhatian Alice. Laisi mendengar suara itu dan baru bereaksi, buru-buru menyingkirkan penutupnya. "Kakak Alice, aku kenapa?" Alice menggelengkan kepala. "Xiaoxi, data menunjukkan tubuhmu tidak ada kelainan. Kami menduga apakah ini karena faktor keturunanmu. Benarkah begitu?" Tapi dia merasa masalahnya tidak sesederhana itu.
Jika itu perbuatan orang bernama Daisy, lalu mengapa tiba-tiba ada aura dingin yang menyelimuti dirinya? Bai Xiu menggendongnya. Jangan takut, aku akan menemanimu. Lingxi untuk pertama kalinya menyadari bahwa indera seseorang menjadi sangat tajam saat kesakitan. Dia belum pernah menyadari bahwa aura pria ini begitu enak dicium. Bersandar di dada pria itu terasa begitu tenang. Dia bisa merasakan napas pria itu yang stabil dan memberinya rasa aman. Bai Xiu melihat duyung kecil itu tidak lagi bergerak lincah, hatinya terasa sangat tidak nyaman. Dia berkata pada Lai Si, jangan biarkan dia menderita seperti ini. Lai Si mengangguk, aku akan mencobanya. Lingxi menatap dokter bernama Lai Si itu dengan penasaran. Dokter itu meletakkan tangannya di atas ekor Lingxi. Tepat ketika Lingxi ingin menepisnya dengan canggung, tiba-tiba aliran hangat seperti obat pereda nyeri mengalir melewati ekornya. Tidak begitu sakit lagi. Perasaan ini seperti orang yang kedinginan tiba-tiba meminum semangkuk sup panas, sangat nyaman. Tanpa sadar dia menguap. Dalam kekuatan hangat ini, dia jatuh tertidur. Lai Si menenangkannya selama setengah jam penuh baru berhenti, dan duyung kecil itu sudah masuk ke dalam mimpi yang indah. Bai Xiu menyelimuti duyung kecil itu dan berkata pada Lai Si, kamu pulanglah denganku malam ini, besok lihat lagi keadaannya. Hari sudah tidak pagi. Lalu dia berkata pada kededan yang lainnya, aku dan Lai Si pulang dulu. Kalian istirahatlah. Jika ada situasi apapun besok, aku akan memberitahu kalian. Alice juga ingin ikut Bai Xiu pulang untuk menjaga duyung kecil, tapi dia tahu dirinya sekarang sedang hamil dan hanya akan merepotkan, jadi dia mengangguk. Baiklah, kalian cepat pulang. Kami akan ke sana besok pagi-pagi sekali. Kede mengangguk pada mereka berdua, lalu Bai Xiu dan rombongannya pergi. Bai Xiu tidak tidur semalaman, takut duyung kecil itu bangun tengah malam dan merasa sakit lagi. Namun hasilnya, duyung kecil itu tidur nyenyak sepanjang malam. Hal ini justru membuat Bai Xiu merasa sedikit tidak tenang. Fakta membuktikan bahwa firasatnya benar. Sudah waktunya sarapan bagi duyung kecil, tapi dia belum bangun juga. Bai Xiu panik dan buru-buru meminta Lai Si untuk memeriksanya. Setelah memeriksa, wajah Lai Si tampak suram. Duyung kecil itu jatuh koma. Alice dan yang lainnya juga datang pagi-pagi. Ini pertama kalinya mereka tidak berdaya menghadapi situasi seperti ini. Bai Xiu sulit untuk tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Lai Si pucat dan dia menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Aku takut jika menggunakan obat untuk membangunkannya, kondisinya akan semakin parah. Aku menggunakan kemampuanku untuk memanggil fungsi tubuhnya, tapi sama sekali tidak bisa. Dia sepertinya memasuki tahap perlindungan diri. Kecuali masalah di tubuhnya benar-benar hilang, barulah dia akan bangun. Bai Xiu bertanya dengan wajah muram, lalu butuh berapa lama? Apakah kondisinya sekarang berbahaya? Lai Si terus menggelengkan kepala. Dia sekarang dalam bahaya, tapi intuisiku memberitahu bahwa sebaiknya kita tidak memindahkannya, kalau tidak dia akan semakin berbahaya. Alice hampir menangis. Jadi kita hanya menjaga begini saja tanpa bisa membantu apa-apa. Lai Si mengangguk dengan berat. Dia sebenarnya ingin meminta setetes darah Lingxi untuk analisis menyeluruh, tapi dia tahu Bai Xiu tidak akan setuju. Suasana menjadi semakin berat. Di dalam kantor Bai Xiu, Daisy berdiri diam di depan jendela sebentar lalu pulang. Baru saja sampai di rumah, ada seseorang yang menghubunginya. Proyeksi seorang pria muda muncul. Sayangku Daisy, bagaimana efek ramuan fisik yang aku berikan untuk teman duyungmu itu? Sudut bibir Daisy sedikit terangkat. Belum tahu, temanku itu adalah duyung tingkat 2, seharusnya tidak ada bahaya, kan? Pria muda itu melanjutkan, tenang saja, tingkat keberhasilannya 60%. Begitu berhasil, fungsi tubuhnya akan sama dengan manusia berdarah murni tingkat 1. Ramuan ini,
Meskipun agak ekstrim, tapi efeknya paling besar untuk modifikasi duyung wanita. Sayangku Daisy, tidakkah kamu mempertimbangkannya? Daisy tidak menolak langsung seperti biasanya, hanya bertanya dengan ragu. Jika aku mencapai standar duyung tingkat 1, seberapa besar tingkat keberhasilannya? Pria di seberang sana tampak sangat terkejut. Kamu akhirnya sadar juga. Tenang saja, tingkat keberhasilan menjadi duyung tingkat 1 ada di angka 60%, paling buruk pun menjadi duyung tingkat 2. Daisy agak tergiur, tapi teringat ramuan fisik itu harus dibayar mahal. Dia bertanya dengan ragu, apakah ada bahaya nyawa? Pria itu menjamin dengan tegas. Tidak akan. Kamu ini kan bangsawan, yang digunakan adalah obat-obatan yang lembut. Tidak seperti ramuan fisik tipe keras yang memiliki tingkat kematian tertentu. Daisy akhirnya lega. Dia bertanya dengan perasaan tidak enak, jika duyung tingkat 3 menggunakan obat itu, apa akibatnya? Pria itu berpikir sejenak. Meskipun kemungkinannya 50-50, tapi dalam eksperimen duyung tingkat 3 yang aku lakukan, tidak ada satupun contoh yang bertahan hidup. Daisy tersenyum tanpa suara, lalu menasihati dengan lembut, itu menakutkan sekali. Bobby, jangan gunakan duyung untuk eksperimen lagi, oke? Kalau tertangkap itu bukan masalah kecil. Bobby menyanggupi dengan penuh semangat. Aku sekarang hanya membantu wanita melakukan operasi modifikasi duyung. Daisy berkata dengan lembut, baguslah kalau begitu. Aku mungkin tidak akan mencari kalian dalam waktu dekat, aku masih harus bekerja. Tutup dulu ya. Saat ini, Lingxi merasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia merasa panas sekaligus dingin. Dia sangat menderita. Samar-samar dia mendengar suara seseorang. Anakku, anakku, hiduplah. Dia tahu itu adalah suara ibunya. Itu adalah pesan terakhir dari jiwa duyung sebelum mati yang terpatri dalam di jiwanya sendiri. Mereka adalah ras duyung purba yang selalu hidup bebas di dasar laut. Sayangnya bencana datang, monster muncul di dasar laut dan membantai makhluk hidup di sana. Orang-orang suku tercerai-berai melarikan diri. Ibunya menggendong dirinya yang masih berupa telur, melarikan diri dengan panik di dasar laut, dan tidak sengaja jatuh ke dalam lubang hitam pusaran air dasar laut. Ketika muncul di wilayah laut lain, ibunya sudah sekarat. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ibunya meninggalkan warisan untuknya, lalu memukulnya dengan ekor hingga jauh. Sementara ibunya dibagi-bagi darah dan dagingnya oleh makhluk laut yang lewat. Lingxi ingin menangis, dia merindukan ibunya. Tapi dia masih tidak bisa menahan rasa sakit dari warisan memori itu dan dipaksa jatuh tertidur, terombang-ambing di dasar laut. Jiwanya terpengaruh oleh fluktuasi itu dan secara tidak sengaja datang ke ruang dan waktu lain, masuk ke dalam tubuh seorang gadis lain dan hidup selama 18 tahun dengan bingung. Saat tubuh aslinya akan menetas, dia menerima panggilan dari tubuh aslinya, barulah jiwanya kembali. Seharusnya butuh beberapa tahun lagi baru dia akan mendapatkan ingatan warisan itu, tidak disangka karena faktor benda asing, potensinya terpacu secara langsung. Dia berpikir, Daisy itu memang bermasalah. Ketika membuka mata, yang terlihat adalah seorang pria berantakan dengan wajah penuh janggut. Lingxi secara refleks ingin menamparnya dengan ekor. Untungnya tatapan mata itu agak familiar, jadi dia ragu sejenak. Tidak disangka dia langsung dipeluk erat oleh pria itu. Mendengar pria itu memuntahkan serangkaian kata-kata yang tidak dia mengerti, jiwanya baru benar-benar kembali. Ini kakak Baisiu. Baisiu, aku baik-baik saja. Alice mana? Baisiu tidak pernah menyangka 3 hari bisa terasa begitu panjang. Ketika duyung kecil itu tidak bangun selama sehari penuh, Baisiu sudah mulai mencari dokter paling cakap di seluruh federasi, bahkan mendatangkan dokter dari sisi kakeknya, tapi tidak ada gunanya. Pada hari kedua koma, fungsi tubuh duyung kecil itu menurun lagi. Laisi dengan berat hati mengumumkan bahwa dalam beberapa jam mereka bisa mempersiapkan pemakamannya. Baisiu terdiam.
Meskipun waktu kebersamaan mereka tidak banyak, dia benar-benar menyukai makhluk kecil ini. Dia tidak bisa melihatnya mati di depan matanya. Ketika dia sudah tidak punya harapan, tubuh duyung kecil itu tiba-tiba memancarkan vitalitas kembali. Daya hidupnya lebih kuat dari sebelumnya. Tapi dia tetap tidak bangun. Bai Xiu kembali memiliki harapan, terus berjaga tanpa tidur di samping tempat tidur duyung kecil. Dia berpikir, setelah dia bangun, dia pasti akan merawatnya dengan baik. Akhirnya pada hari keempat, duyung kecil itu bangun. Saat dia membuka mata, Bai Xiu tiba-tiba ingin berterima kasih pada Tuhan. Memeluknya dan berbicara beberapa kalimat. Alice dan yang lainnya yang menerima kabar buru-buru datang, merebut duyung kecil itu dan memeriksanya tanpa henti. Xiaoxi, bagaimana keadaanmu? Sudah baik-baik saja. Ling Xi tersenyum tipis. Kakak Alice, jangan khawatir, aku sangat baik. Lai Xi memeriksanya sekali lagi, hasilnya tubuh yang sehat. Kede juga tidak henti-hentinya mengamati, merasa Ling Xi setelah bangun dari koma kok malah jadi lebih bersemangat. Orang lain tampak berpikir, sementara Bai Xiu baru saja selesai mandi dan keluar, kembali menjadi sosok yang dingin dan tinggi. Ling Xi sangat senang ada begitu banyak orang yang tulus mempedulikannya. Dia berbisik pada Alice, Kakak Alice, ayo kita masuk kamar dan bicara rahasia, tidak boleh biarkan mereka dengar. Alice agak bingung, dia merasa Xiaoxi agak berbeda. Tapi bagaimana bisa menolak permintaan Xiaoxi? Xiaoxi mau bicara rahasia denganku di kamar, kami akan keluar sebentar lagi. Wajah Bai Xiu seketika menjadi gelap. Dia berjaga siang malam sampai dia bangun, tapi begitu bangun, orang pertama yang dicari malah orang lain. Dia duduk di samping sambil memancarkan aura dingin karena ngambek. Kede juga mati-matian memberi kode mata pada Alice agar segera mengembalikan duyung kecil itu pada Bai Xiu. Tapi Alice mana sempat mempedulikannya. Dia tidak menerima kode mata Kede, menggendong Ling Xi dan masuk kamar. Begitu masuk kamar, Alice meletakkan Ling Xi di tempat tidur dan bertanya, kamu mau bilang apa padaku? Ling Xi berkata dengan serius, aku ingin belajar bahasa. Alice agak bingung, ini kan bisa dipelajari kapan saja. Kamu menarikku masuk cuma mau bilang ini. Ling Xi tersenyum, aku ingin cepat bisa. Kakak Alice, aku butuh bantuan kecilmu. Tidak ada efek buruk pada tubuhmu. Alice semakin tidak mengerti. Membantu tidak masalah, tapi apa hubungannya dengan cepat belajar bicara? Mata Ling Xi memancarkan kehangatan. Dia tersenyum, aku langsung belajar bahasa yang kamu kuasai, bukankah itu sangat cepat? Bagaimana cara belajarnya? Kemudian Alice tidak bisa berkata-kata, karena pupil mata Ling Xi berubah menjadi emas. Menatap mata itu, dia merasakan tekanan tingkatan ras. Dia ingin menyerah, dia ingin menyerahkan jiwanya kepada makhluk di depannya ini. Tidak lama kemudian, mata Ling Xi kembali hitam, dan tekanan di tubuh Alice akhirnya hilang. Dengan sedikit gagap dia berkata, Ling Xi, kamu. Saat ini Ling Xi tersenyum nakal. Kakak Alice, jangan tegang. Aku barusan hanya mempelajari bahasa yang ada di otakmu. Rahasia lainnya sama sekali tidak aku lihat. Tindakan lancang seperti ini biasanya akan membuat Alice marah besar, tapi sekarang dia tidak bisa merasa marah sedikitpun. Dengan hati-hati dia melirik Ling Xi, ragu-ragu bertanya, kamu ingin bicara apa? Alice seperti mendapatkan jaminan, mengajukan pertanyaan besar, Ling Xi, apa identitasmu sebenarnya? Ling Xi menggeleng. Tidak usah berpikir terlalu jauh, aku masih duyung. Mungkin jenisnya sedikit lebih tinggi tingkatannya. Alice menggeleng dengan serius. Mana mungkin sesederhana itu? Kamu baru lahir tidak lama sudah punya tekanan seperti itu. Apakah kamu keluarga kerajaan duyung dalam legenda? Berbicara sampai akhir, dia bahkan menggunakan kata panggilan hormat. Ling Xi menggeleng tak berdaya. Mungkin saja, aku juga tidak terlalu jelas.
Tapi ini hanya efektif pada duyung, pada manusia lain tidak bisa. Alice mengangguk mengerti. Aku paham, aku paham. Keluarga kerajaan punya kemampuan jauh lebih kuat dari kami duyung biasa. Kamu sekarang masih kecil, mungkin tidak berpengaruh pada manusia. Nanti kalau sudah dewasa pasti berbeda. Lingxi menopang dagunya dengan jari kecil, berbicara sok dewasa. Mungkin ya, maaf ya kakak Alice, aku mengambil bahasamu tanpa persetujuanmu. Alice melambaikan tangan tidak peduli. Tidak masalah, tidak masalah. Di antara sesama duyung tidak ada rahasia. Tapi aku justru harus berterima kasih padamu karena membiarkanku melihat rahasia ini. Sebelumnya aku selalu khawatir, melihat perkembangan federasi seperti ini, duyung kita akan semakin menurun kualitasnya dari generasi ke generasi. Tapi kemunculanmu membuatku melihat harapan. Setidaknya ras duyung kita masih bisa berjaya kembali. Lingxi tidak mengerti. Aku tidak terlalu paham. Alice tersenyum lembut. Tidak paham tidak apa-apa, aku akan melindungimu sampai dewasa dengan baik. Mata Lingxi menyipit membentuk bulan sabit saat tersenyum. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sangat senang. Tok tok tok, kalian di dalam belum selesai bicaranya. Itu suara kede. Alice menyahut, sudah selesai, ini mau keluar. Sini aku gendong kamu keluar. Lingxi mengangguk tersenyum dan berkata, nanti tidak perlu pakai gelombang suara lagi, aku juga sudah bisa mengerti. Alice iri, kemampuan ini terlalu bagus, bisa menghemat berapa banyak waktu nanti. Melihat Bai Xiu duduk tegak di sofa ruang tamu, Lingxi tersenyum lebar, otomatis merentangkan kedua tangan minta gendong. Bai Xiu dengan tenang mengambil alih, berpura-pura tidak peduli bertanya, kalian bicara rahasia apa di dalam? Alice tersenyum misterius, berniat membuat penasaran. Lingxi hanya tersenyum sambil meringkuk di pelukan Bai Xiu. Memang jauh lebih nyaman daripada penampilan berantakannya sebelumnya. Bai Xiu menyisir rambut duyung kecil itu dengan jari, lalu menatap Alice dengan tajam. Alice merasa merinding ditatap begitu, buru-buru berkata, aku beritahu kalian satu kabar baik. Lingxi sudah bisa mengerti ucapan kita. Hati Bai Xiu tergerak, menunduk menatap Lingxi. Benarkah? Lingxi mengangguk. Alice cemburu. Bai Xiu, nasibmu benar-benar bagus. Xiao Si jelas-jelas aku yang temukan duluan, kenapa malah diserahkan padamu? Alice memutar bola matanya. Kamu masih punya muka untuk bicara. Memberikan telur duyung tanpa bertanya padaku, bagaimana aku bisa tidak tahu kamu begitu dermawan? Kede yang dimarahi istrinya jongkok di pojokan membuat lingkaran. Lingxi tulus ikut senang untuk tuannya. Lingxi benar-benar bagus di segala aspek. Sekarang yang paling senang pasti Bai Xiu. Meskipun belum bisa bicara, tapi akhirnya bisa mengerti ucapannya, itu memberikan rasa pencapaian tersendiri. Meski tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kruyuk-kruyuk. Alice menepuk dahinya. Ya ampun, sudah berhari-hari Lingxi belum makan. Aku akan segera buatkan susu. Sekali minum langsung habis 5 botol. Lingxi yang berhati kecil menggelengkan kepala di samping. Melihat Lingxi begitu sehat, batu di hati semua orang akhirnya turun. Beberapa hari ini suasana hati sangat berat. Semua pulang ke rumah untuk istirahat. Bai Xiu meskipun beberapa hari tidak tidur, mentalnya cukup kuat, hanya sedikit lelah. Lingxi yang baru menerima warisan juga menghabiskan banyak energi. Hari sudah mulai gelap, semua orang beristirahat. Keesokan paginya, begitu Bai Xiu bergerak, Lingxi di pelukannya langsung bangun. Semalam Lingxi tidur bersama Bai Xiu. Setelah sarapan seperti biasa, Bai Xiu memakaikan rok baru untuk Lingxi lalu menggendongnya keluar. Aku akan mengantarmu ke rumah Alice. Aku hari ini harus pergi kerja. Lingxi mengangguk patuh. Iya, baiklah. Mencari uang itu sangat penting. Bai Xiu mengelus puncak kepala duyung kecil itu dengan sayang. Sepertinya aku nanti harus mengurangi beban kerja,
kalau tidak waktu menemanimu terlalu sedikit. Lingxi menepuk lengannya dengan gaya menghibur. Ah, tidak apa-apa, aku sangat patuh kok. Bai Xiu menghela napas dalam hati. Meskipun dia bisa mengerti ucapan Bai Xiu, tapi Bai Xiu tidak bisa mengerti maksudnya. Rasanya masih ada yang kurang. Alice pagi-pagi sekali sudah melihat Xiao Xi, hatinya senang. Langsung menyambut dengan pelukan hangat. Bai Xiu, tenang saja. Di rumahku ada kolam renang besar. Xiao Xi pasti sangat suka. Kamu pergilah bekerja dengan tenang. Bai Xiu lupa soal ini. Dia berkata datar, nanti aku akan menyuruh orang membangun kolam renang besar di rumahku. Terima kasih diingatkan. Bai Xiu mengelus kepala duyung kecil itu lalu pergi. Ayo, kita berenang di kolam besar. Kebetulan ada urusan keluarga dan harus pergi keluar. Dia berkata dengan khawatir pada Alice, sayangku, jangan main terlalu lama, aku takut kamu kelelahan. Alice melambaikan tangan tak peduli. Lelucon macam apa, kamu pernah lihat ikan berenang sampai capek? Aku kan bukan duyung hasil konversi. Kede membuka mulut, ya sudah, kamu hati-hati. Kalau merasa tidak enak badan segera beritahu. Tahu, kamu cepatlah berangkat. Alice mendesak dengan tidak sabar. Kede melihat punggung ceria Alice yang menggendong duyung kecil menuju kolam renang, menggeleng tak berdaya. Sebaiknya dia pergi cepat dan pulang cepat. Bai Xiu bergegas langsung menuju kantornya. Begitu dia lewat, orang-orang di bawah mulai bergunjing. Benar saja, bangsawan besar itu beda, mau datang kerja jam berapa saja terserah. Seorang pemuda bernama Kaidi berjalan mendekat, berkata dengan sinis pada orang yang bergunjing, Tuan Bai Xiu punya banyak urusan. Mana pantas pegawai kecil sepertimu membicarakannya di sini. Pegawai itu tidak terima. Kenapa Kaidi? Kamu merasa punya hak menceramahiku. Aku beritahu ya, setelah pertemuan agung ini berakhir, Tuan Bai Xiu-mu itu mungkin akan ditekan oleh tuanku. Kaidi mendengus. Aku tunggu saja, melihat si juara 2 abadi itu. Setelah bicara dia pergi, meninggalkan pegawai itu dengan wajah hijau karena marah. Tok tok tok, masuk. Kaidi membungkuk memberi salam. Selamat pagi Tuan Bai Xiu. Pagi. Mood Bai Xiu masih cukup bagus. Tuan, apakah ada masalah beberapa hari ini? Bai Xiu menggeleng. Tidak ada, duyung di rumah sakit. Aku tidak tenang. Ada pergerakan apa beberapa hari ini? Ekspresi Kaidi berubah serius. Hal lain tidak ada, hanya dengar-dengar Tuan Arthur datang dengan persiapan matang di pertemuan agung kali ini, sudah merangkul banyak bangsawan besar. Nanti. Sudut bibir Bai Xiu membentuk senyum dingin. Tidak usah dipedulikan, keluarga kerajaan sedang menunggu. Mendengar ini Kaidi agak bingung. Tuan, apa maksudnya? Wajah Bai Xiu tidak menunjukkan banyak emosi, berkata santai, Arthur terlalu mempedulikan kekuasaan. Dia masih belum tahu kalau ras Zerg mulai bergerak lagi. Kaidi agak terkejut. Kalau begitu nanti keluarga kerajaan tidak akan meminta Tuan Bai Xiu turun perang, kan? Mata Bai Xiu berkilat suram. Dia menatap Kaidi dan berkata datar, aku hanya orang sipil, tidak bisa berperang. Tidak usah ikut campur urusan militer. Orang di militer begitu banyak, kirim saja sembarang orang sudah cukup. Lagi pula bagi Arthur ini kesempatan bagus. Asalkan dia berani maju, posisi ini diberikan padanya juga tidak apa-apa. Kebetulan bisa pensiun pulang ke rumah. Kaidi menyeka keringat dingin di dahinya. Tidak disangka Tuan Bai Xiu sudah mulai berpikir untuk pensiun dini. Apapun keputusan Tuan, kami akan setia mengikuti. Bai Xiu mengangguk, melihat dokumen di depannya dan mengerutkan kening. Hal kecil membosankan begini juga dikirim ke sini. Sepertinya orang-orang di bawah terlalu santai. Kaidi segera tanggap, Tuan, serahkan ini padaku. Aku akan mengurusnya. Setelah Kaidi pergi membawa dokumen, Daisy masuk.
Daisy berkata dengan penuh kekhawatiran, Tuan Bai Xiu, Anda tidak datang beberapa hari ini, apa terjadi sesuatu? Bai Xiu tidak bicara, hanya menatap Daisy dengan diam. Tatapannya dingin seperti biasa. Daisy mempertahankan wajah khawatirnya di permukaan, tapi hatinya berdebar kencang. Dia tidak mungkin ketahuan, kan? Ramuan itu sama sekali tidak bisa dideteksi. Tuan, kenapa? Apa hari ini ada bagian yang salah dari saya? Bai Xiu menggeleng datar, berkata tanpa emosi, sejak kamu pergi hari itu, Ling Xi jatuh sakit. Daisy awalnya terkejut, lalu khawatir. Lalu bagaimana keadaan Nona Ling Xi? Apa sudah ketahuan penyebabnya? Jari panjang Bai Xiu memijat pangkal hidungnya. Bertanya serius, Daisy, apa kamu membawa sesuatu yang melukai Ling Xi? Daisy mengingat-ingat dengan cemas. Setelah berpikir sana-sini, dia berkata dengan agak terburu-buru, hari itu saya juga memakai baju ini, tidak ada kemungkinan tersangkut apa-apa. Mungkinkah debu di jalan terlalu banyak, menempel di baju saya dan membuat Nona Ling Xi infeksi? Bai Xiu duduk di kursi kerja, menatap Daisy dengan serius, menganalisis kemungkinan dia berbohong. Memang tidak ada bukti apapun yang ditemukan. Bahkan sempat menduga itu karena faktor darah Ling Xi sendiri. Rekaman CCTV juga sudah dilihat berkali-kali. Memang mereka mengobrol baik-baik, lalu Ling Xi tiba-tiba melompat ke tangannya. Tapi CCTV adalah benda mati, apa yang dilihat mata belum tentu fakta. Dia mengangguk dan berkata, aku mengerti. Memang karena daya tahan tubuhnya terlalu rendah, demam beberapa hari. Sekarang masih lemah. Hati Daisy lega, belum mati. Di wajahnya dia berkata dengan sangat menyesal, semua salah saya. Lain kali saya pasti akan hati-hati. Pergilah bekerja. Bai Xiu mulai memeriksa tumpukan dokumen lain. Tuan, kalau begitu saya tidak mengganggu. Dia harus tanya Bobby apa yang sebenarnya terjadi. Ling Xi bermain dengan gembira. Sebuah kolam renang terbuka yang sangat besar. Begitu masuk air langsung melesat jauh. Alice berteriak di pinggir, kamu tunggu aku. Dia melompat ke air, ekor biru mudanya terbentang. Ling Xi menatap tanpa berkedip. Wah, cantik sekali. Alice tertawa lepas. Ekorku ini biasa saja, tidak seindah milikmu. Ekor biru mudanya mengibas dan dia berenang jauh. Ekornya di bawah sinar matahari tampak seperti pelangi. Ling Xi agak minder dengan ekor kecilnya sendiri. Meskipun berkilau tapi terlalu kecil. Lihat lengkungan ekor orang lain yang hampir 1,5 meter itu. Kakak Alice, ayo kita lomba. Dari ujung sini ke ujung sana lalu balik lagi. Siapa duluan dia yang menang. Alice mengibaskan ekornya, memuncratkan air yang besar. Dengan bangga dia berkata, Xiaoxi jangan terlalu percaya diri. Aku jauh lebih besar darimu, kamu tidak akan menang melawanku. Ling Xi menyeka air di wajahnya, tersenyum dan berkata, kalah menang tidak penting, yang penting main senang. Oke, ayo, 1, 2, 3. Wush. Ling Xi melesat seperti seberkas cahaya emas ke ujung sana. Alice meskipun sudah bersiap tapi tetap kaget dengan kecepatan duyung kecil itu. Dia mengejar sekuat tenaga tapi tidak terkejar. Susah payah berenang kembali, Ling Xi sudah duduk menunggu di pinggir kolam. Ya ampun, perbedaannya jauh sekali. Kamu bahkan belum mos-mosan. Aku bahkan berenang saja tidak bisa mengejarmu. Ling Xi tersenyum percaya diri. Aku merasa aku sangat hebat di dalam air. Bahkan jika sekarang ada hiu, aku larinya lebih cepat dari dia. Alice melihat Ling Xi yang tidak terlihat lelah sama sekali. Berenang cepat itu apa hebatnya? Aku dengar ya, beberapa penduduk laut dalam khusus menjadikan hiu sebagai makanan pokok. Ling Xi berpikir, dalam ingatan warisannya, sepertinya orang-orang sukunya memang memakan apa saja di laut. Tapi dia tidak memberitahu Alice. Kalau nanti dianggap ras yang tidak pilih-pilih makanan, kan tidak enak.
Aku masih kecil, mungkin nanti juga bisa makan hiu. Alice memutar bola mata. Xiao Si, kamu berpikir terlalu jauh. Bai Xiu tidak akan membiarkanmu turun ke laut. Paling banyak membelikanmu seekor untuk dicicipi. Ling Si melihat Alice yang bicaranya lancar tiba-tiba diam. Kamu kenapa? Wajah Alice agak pucat. Aku mungkin berenang terlalu semangat, kandunganku terganggu. Aku mau istirahat sebentar. Ling Si mendengar kandungan terganggu, tidak tahu parah atau tidak. Dengan khawatir dia bertanya, apa parah? Sakit. Alice juga baru pertama kali hamil, dia juga tidak tahu ini normal atau tidak. Perutnya terasa sakit menekan ke bawah. Ling Si melihat situasi agak gawat. Khawatir berkata, apa kamu mau melahirkan? Cepat kirim pesan ke Kede, suruh dia pulang. Alice menahan rasa sakit dan berkata, komunikator ada di kursi di atas pantai itu, tolong ambilkan. Ling Si mendongak melihat kursi itu. Dengan sekali hentakan ekor putihnya dia melompat ke darat. Ling Si dengan cepat meluncur mengambil komunikator lalu lari ke sisi Alice. Biur, lompat ke air. Alice awalnya ada di pinggir kolam, demi meredakan sakit dia berenang ke tengah kolam. Ling Si menyodorkan komunikator padanya, tapi karena terlalu sakit Alice tidak bisa menangkapnya dan alat itu jatuh ke air. Ling Si buru-buru menyelam mengambilnya. Bagaimana ini? Kalau tahu begini tidak usah ajak lomba tadi. Alice menerima komunikator tapi tidak langsung menghubungi Kede. Hanya penuh rasa sakit berkata, aku tidak bisa menunggu dia kembali. Aku rasa bayinya mau keluar. Bagaimana ini? Lahir di air. Wajah pucat Alice dihiasi senyum pahit. Kamu lupa kita ini duyung. Melahirkan di air bisa lebih mudah. Dia sudah tidak sabar mau keluar. Ling Si melihat Alice tenggelam ke dasar kolam. Seuntai darah keluar dari ekornya. Suatu bagian di ekornya sudah terbuka, di sana penuh darah. Dalam keadaan begitu dia masih sempat mengingatkan, Ling Si, kamu tunggu di atas saja. Kolam ini akan kotor, jangan sampai badanmu kena bau amis darah. Ling Si menggeleng, aku tidak apa-apa, paling nanti mandi. Aku harus tinggal membantumu. Alice berteriak sambil khawatir Ling Si melihat pemandangan ini dan nanti takut punya anak. Ling Si memang agak takut, hanya saja tidak menghubungkannya dengan diri sendiri. Merasa melahirkan itu terlalu sulit. Sudah hampir setengah jam, Alice sudah berteriak sampai habis tenaga, tapi belum lahir juga. Kakak Alice, coba kamu tahan napas jangan teriak, lalu dorong ke bawah. Takut Alice pingsan di dalam air, dia buru-buru berenang mendekat dan memegang lengannya untuk memberi semangat. Alice menggumamkan sesuatu, lalu menahan sakit dan mulai mengumpulkan tenaga. Sekitar 10 detik, teriakan keras terdengar, sebutir telur biru jatuh ke air. Alice melihat akhirnya lahir juga, lemas jatuh ke pelukan Ling Si. Untung di dalam air, berat badannya tidak sepenuhnya menindih Ling Si. Ling Si melihat telur keluar juga lega. Apa aku harus menggendong telurnya? Alice menggeleng. Tidak usah, dia aman di dalam air. Dengan susah payah dia mengangkat pergelangan tangan menghubungi Kede. Panggilan segera tersambung. Kede belum melihat jelas orangnya sudah bertanya dengan khawatir, sayangku kenapa? Alice berkata lemah, kamu cepat pulang, aku sudah melahirkan. Kede terdiam 2 detik, merasa salah dengar. Sayangku kamu bilang apa? Kamu mau melahirkan, aku segera pulang. Alice memutar bola mata. Bodoh, aku sudah melahirkan. Kamu cepat pulang selamatkan aku. Kede kaget setengah mati. Apa, sudah lahir, aku segera pulang. Setelah menutup telepon, Alice menatap telur di dalam air itu dengan lega. Akhirnya keluar. Beberapa menit kemudian Kede berlari tergesa-gesa. Begitu melihat air kolam yang merah darah, dia ketakutan sampai suaranya bergetar. Alice, kamu tidak apa-apa. Mendengar suara Kede, Ling Si menyeret Alice berenang ke pinggir. Untung ada keunggulan ras,
menyeret orang yang tidak melawan sama sekali bukan masalah. Kede di pinggir kolam melihat dengan hati berdebar, tubuh kecil Lingxi menyeret istrinya berenang susah payah ke arahnya. Keduanya berlumuran air darah. Kede hampir menangis. Buru-buru melompat ke air dan mengangkat Alice ke atas. Begitu menoleh, Lingxi sudah kembali lagi. Tak lama kemudian dia kembali sambil memeluk sebutir telur. Saat ini mata Kede memerah. Tidak disangka dia baru pergi sebentar, satu besar satu kecil ini saling membantu melahirkan anaknya. Mata Kede penuh rasa terima kasih. Laisi begitu masuk melihat pemandangan ini. Kede, kamu masih bengong ngapain? Cepat gendong Alice ke tempat tidur. Sambil bicara dia dengan hati-hati mengangkat Lingxi dan telur dalam pelukannya. Duyung kecil yang selalu bersih dan rambut halusnya kini terkena noda darah, berantakan dan membuat hati sakit. Kede menggendong Alice dengan panik masuk ke kamar yang sudah disiapkan untuk persalinan, meletakkannya di kasur putih bersih. Laisi meletakkan Lingxi di kasur bersih lain yang awalnya disiapkan untuk Kede sebagai cadangan. Laisi cepat periksa Alice. Laisi mengeluarkan alat seperti pemindai, memindai seluruh tubuh Alice. Laisi meletakkan alat itu dan tersenyum. Syukurlah, hanya sedikit kelelahan pasca melahirkan. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Beberapa hari ini beri banyak nutrisi. Kede akhirnya lega. Pemandangan di air tadi terlalu menakutkan. Laisi lanjut memeriksa telurnya. Setelah selesai, dia menyerahkan telur ke Kede sambil tersenyum. Selamat Tuan Kede, ini telur duyung betina. Sangat sehat. Ekspresi Kede agak bengong. Ternyata aku punya anak perempuan. Laisi tertawa kekeh. Tentu saja, selamat ya. Jangan peluk terus, mana kotak air yang kamu siapkan. Harus ditaruh di air dulu beberapa hari. Kede panik tidak tahu harus berbuat apa. Buru-buru menjawab, sudah siap, sudah siap. Aku pergi ambil. Dengan panik dia mengembalikan telur ke pelukan Laisi. Laisi hampir tidak menangkapnya. Menghadapi Kede yang tidak tenang ini dia hanya bisa menggeleng tak berdaya. Tak lama Kede berlari membawa kotak air di dalamnya tumpah sedikit. Cepat, cepat masukkan putriku. Laisi dengan lembut memasukkan telur itu. Sudah. Aku sudah memberikan catatan hal-hal yang perlu diperhatikan padamu. Aku tidak mengganggu kalian dulu, aku mau memandikan Lingxi kecil di kamar mandimu. Kede sekarang sepenuh hati dan matanya hanya tertuju pada istri dan anaknya. Pergilah, pergilah, pakai saja sesukamu, jangan sungkan. Lingxi melihat ibu dan anak itu selamat, hatinya lega. Melambaikan tangan pada Alice. Aku pergi mandi dulu ya, dah. Alice tersenyum dan berkata pada Kede di tepi ranjang, Kede, carikan handuk bersih untuk Lingxi kecil. Bajunya kotor semua. Kede mengangguk, aku ambilkan. Laisi kamu ikut aku. Setelah mengantar Laisi ke kamar mandi, dia berkata, segala keperluan mandi ada di samping. Laisi kamu lihat sendiri ya. Handuk bersih ditaruh di kursi luar kamar mandi. Setelah Kede pergi, satu besar satu kecil itu terjebak dalam kecanggungan. Lingxi agak malu. Bagaimanapun ini bukan kakak Baisiu, mana enak buka baju di depan orang lain. Meskipun dirinya anak kecil. Dia menunjuk punggung Laisi. Ah, kamu balik badan. Laisi menebak maksud Lingxi. Bertanya dengan tidak yakin, kamu mau aku balik badan? Lingxi mengangguk. Laisi tersenyum lembut, membalikkan badan. Dalam hati berpikir, ternyata tahu malu juga. Melihat Laisi sudah berbalik dengan sopan, Lingxi segera melompat ke air. Alice memang pandai menikmati hidup. Pinggiran bak mandi ini cukup lebar, di atasnya ada barang-barang yang biasa dia pakai, tertata cukup lengkap. Melihat punggung Laisi, dia berkata, ah, kamu keluar dulu saja. Nanti kalau sudah selesai aku panggil. Sayangnya Laisi tidak mengerti. Menatap duyung kecil itu dengan bingung. Lingxi menunjuk-nunjuk keluar pintu.
Kamu menyuruhku keluar, kamu bisa mandi sendiri sampai bersih. Ling Si mengangguk. Lai Si agak terkejut, pintar sekali. Belum sempat sadar, dia sudah berjalan keluar pintu dan dengan pengertian menutup pintu. Dia duduk di luar, selama itu dia mengirim pesan ke Bai Xiu, menceritakan singkat kejadian hari ini. Bai Xiu yang sedang bekerja tentu saja tidak bisa duduk tenang. Duyungnya masih sekecil itu sudah bisa bantu orang melahirkan, entah ketakutan atau tidak. Dia memberi instruksi singkat lalu pergi ke rumah Kede. Di dalam kamar mandi, Ling Si mulai bermain lagi. Barang-barang Alice semuanya wangi, dia sangat suka. Sekarang bak mandi penuh busa. Dipecahkan satu, muncul lagi. Semuanya busa putih susu. Dia melihat botol berisi bintang-bintang kecil merah. Agak penasaran lalu membukanya. Botol itu kaca transparan. Tangannya penuh busa, saat membuka tutupnya tangannya licin dan tidak sengaja tumpah sedikit ke air. Ling Si buru-buru menutup kembali, dengan rasa bersalah melihat ke pintu. Setelah tidak ada yang masuk, dia baru sadar sepertinya dia membuat bak mandi jadi kacau. Tidak sampai 1 menit, hal ajaib terjadi. Bintang-bintang merah kecil itu perlahan mengembang menjadi kelopak mawar besar. Jelas ini bukan bunga asli, melainkan dibuat dari bahan entah apa, tapi terlihat seperti mawar. Dengan cepat bintang-bintang ini memenuhi seluruh bak mandi, bahkan busa pun hilang. Hanya leher ke atas yang terlihat di permukaan. Wah, cantik sekali. Dia teringat adegan mandi kelopak bunga di drama TV. Dia sudah lama menghayalkannya. Hari ini akhirnya terwujud. Belum menikmati beberapa menit, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Membuat Ling Si kaget. Begitu melihat yang berdiri di pintu adalah Bai Xiu, dia langsung tersenyum lebar, mengulurkan tangan kecilnya di pinggir bak menyapanya. Begitu Bai Xiu membuka pintu, matanya dipenuhi warna merah. Melihat pemandangan di bak mandi, dia menutup pintu dengan tangan satunya. Dia sendiri yang akan memandikan duyung kecil. Lai Si yang bersiap mau masuk juga dilarang. Sudahlah, meskipun masih anak kecil, Tuan Bai Xiu juga tidak ingin dirinya melihat. Bai Xiu melihat pemandangan ini dan berkata tak berdaya, Si, bagaimana kamu tahu cara pakai ini? Ling Si tidak bisa menjawab, hanya menggaruk kepala dengan malu. Bai Xiu jongkok membuang air di bak mandi. Berkata dengan sabar, kamu masih terlalu kecil, tidak cocok pakai ini. Tunggu sudah besar baru pakai. Wajah Bai Xiu memerah. Di otak Bai Xiu tiba-tiba muncul adegan seorang gadis berambut hitam berbaring di bak mandi, dipenuhi kelopak bunga merah, memperlihatkan bahu putih bersih. Ling Si berteriak memprotes, aku masih anak kecil, kamu mikir apa sih? Telinga Bai Xiu memerah. Dia merasa dirinya agak kotor. Dia harus introspeksi. Ling Si menatap diam Bai Xiu membersihkan bak mandi, lalu melirik wajahnya. Kenapa begitu serius? Apa dia marah? Pikirnya juga, anak kecil yang sembarangan pakai baju orang dewasa, diam-diam pakai sepatu hak tinggi, diam-diam pakai lipstik orang dewasa. Ling Si agak sadar diri, dirinya sepertinya agak nakal. Duduk diam di pinggir bak mandi tidak berani bersuara. Setelah bak mandi bersih, Bai Xiu tidak mengisi air lagi, diganti dengan shower. Badanmu penuh busa, aku bilas sampai bersih. Ling Si meluncur patuh dan berdiri. Membiarkan dia membilas. Bai Xiu memandikan dengan sangat sopan dan kaku. Hanya pakai sabun cair sebentar sudah selesai. Hanya saja baunya terlalu wangi. Bai Xiu tidak terlalu terbiasa, sedikit mengerutkan kening. Cepat-cepat membilas Ling Si sampai bersih. Setelah dikeringkan, dia menggendong duyung kecil yang sudah bersih keluar. Di luar tidak ada orang, jadi sampai luar baru dibungkus handuk. Bai Xiu tahu Lai Si pergi memeriksa Kede. Mungkin sedang mengobrol dengan Kede. Bai Xiu membungkus duyung kecil, menggendongnya pergi menyapa Kede. Aku bawa Sisi pulang dulu. Kalian istirahatlah dengan baik. Oh ya, selamat sudah jadi ayah.
Kede sangat senang, sampai tidak bisa menahan diri berkata, terima kasih, terima kasih. Kamu bukannya juga sebentar lagi. Bai Siu terhenti, menatapnya diam. Kede langsung sadar dan menutup mulutnya. Maaf, aku salah bicara. Bai Siu melihat demi dia baru pertama kali jadi ayah, tidak jadi menghajarnya. Menggendong duyung kecil lalu pergi.